الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan pembahasan rutin kita di dalam mengkaji kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Di kesempatan malam hari ini kita masuk pembahasan masalah yang keempat dari bab yang ketiga di dalam kitab Az-Zakah, terkait dengan sebuah permasalahan yang masyhur di antara para fuqaha, yaitu terkait dengan zakat al-asal. Ya. Ketika seseorang dia memiliki lebah yang menghasilkan madu, apakah ada kewajiban membayar zakat ketika dia memanen madu tersebut? Ini masalah yang keempat yang penulis bawakan. Dan ini sekaligus sebagai jawaban dari sebagian ikhwan yang bertanya di pertemuan yang lalu. Apakah di dalam madu itu ada kewajiban zakatnya? Ya, kita baca penjelasan penulis di masalah yang keempat. Tafadhal iqra al-mas'alah ar-rabi'ah. Ahsanallahu ilaikum. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala. Al-mas'alatu ar-rabi'atu fi zakatil 'asali. Haka banu 'Abdil Badri rahimahullahu 'anil jumhuri أنه لا زكاة فيه
وهو الأظهر لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل صحيح صريح على وجوبها، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري أنه لا يؤخذ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست فيه ثابتة فكأنه عفو. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت. طيب حسب جزاك الله خيرا وبارك فيك. Iya. Masalah yang keempat, fi zakatil asali, terkait dengan zakat madu. Ya, orang yang memiliki ya lebah, mungkin dia peternak lebah yang menghasilkan madu. Ya. Apakah wajib mengeluarkan zakatnya ketika dia memanen madu tersebut? Kata penulis, haka Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, beliau meriwayatkan atau menjelaskan anil jumhur, dari jumhur para ulama, annahu la zakata fihi, bahwasannya jumhur para ulama, mayoritas para ulama berpendapat tidak ada zakat ya pada madu. Tidak ada kewajiban membayar zakat pada madu. Wa huwal azhar, dan ini pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat para ulama. Li'annahu laisa fil kitabi wala fis sunnati dalilun sahihun sarihun ala wujubiha. Karena tidak ada dalil yang sarih, yang tegas, yang sahih, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjelaskan kewajiban zakat pada madu. Ya, tidak ada dalil yang sarih, yang tegas, yang sahih, yang menjelaskan kewajiban yang membayar zakat pada madu. Wal aslu bara'atu dhimmati, dan hukum asalnya bara'atu dhimmah, tidak ada kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban bagi seorang mukallaf hatta yaquma dalilun 'alal wujub, sampai ada dalil yang menjelaskan kewajibannya. Dan ini kaidah yang sangat besar di dalam agama kita. Ya. Bahwasanya tidak ada kewajiban yang wajib untuk ditunaikan oleh seorang mukallaf, oleh seorang muslim, ya, kecuali apa-apa yang datang kewajibannya berdasarkan dalil. Ya, kalau tidak ada dalil maka nggak boleh kita mewajibkan sesuatu. Ya, tidak boleh kita mewajibkan sesuatu. Ya, karena hukum asal dalam masalah ibadah itu al-hadar. Kaidah para ulama, di antara kaidah usul fikih yang mengatakan bahwasannya al-aslu fil ibadati al-hadaru hatta ya'tiya dalilun yadullu ala masyru'iyyatihi. Hukum asal satu peribadatan itu terlarang, ya, sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Di antaranya dalam masalah zakat, nggak boleh kita mewajibkan ya zakat tertentu kecuali memang ada dalil yang mensyariatkan, yang menjelaskan kewajibannya. Ya.
Kata penulis, qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan beliau di antara ya ulama yang berpendapat tidak ada kewajiban zakat pada madu. Ya. Di antara ya jumhur para ulama yang berpendapat tidak ada kewajiban zakat ya pada madu adalah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-hadits fi anna fi al-asali al-ushru atau fi al-asali al-ushra dhaifun. Hadis yang menjelaskan bahwasannya dalam madu itu ada zakat 1/10-nya. Ini hadisnya dhaif, hadisnya tidak thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya lemah, ya tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh sebagian fuqaha secara khusus yang berdalil akan adanya zakat pada madu, ya, yang berbunyi bahwasannya di dalam madu itu ada 1/10-nya. Kata Imam Syafi'i, hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa fi alla yu'khadh minhu dhaif. Demikian pula hadis yang menafikan kewajibannya. Ya. Hadis yang menafikan kewajibannya, alla yu'khadh minhu, tidak diambil darinya. Ya. Ini pun hadis yang lemah, yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menetapkan ataupun yang menafikan kedua-duanya lemah. Ya, kedua-duanya lemah. Illa an Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, kecuali ada athar ya dari Umar bin Abdul Aziz, dan ini sahih. Ya, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz menafikan kewajiban zakat pada madu. Ya, kalau seandainya athar penafian kewajiban zakat madu ini disandarkan kepada Umar bin Abdul Aziz, kata Imam Syafi'i, maka itu sahih. Ya, tapi kalau sampai disandarkan kepada Nabi, maka ini tidak tepat. Ya, tidak sah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, waqtiyari annahu la yu'khadhu minhu, dan pendapat yang aku pilih, kata Imam Syafi'i, bahwasannya tidak ada kewajiban zakat pada madu itu. Ya, tidak ada kewajiban ya zakat pada madu. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Alasannya, kata beliau, li'anna sunana wal athara thabitatun fima yu'khadhu minhu walaysat fihi thabitatan, atau walaysat fihi thabitatun faka'annahu afun. Kata Imam Syafi'i, karena dalil-dalil, hadis-hadis ataupun athar-athar yang dibawakan tentang masalah madu, ya zakat pada madu, bukanlah hadis-hadis yang thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis-hadis yang sahih, ya, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, maka hukum asalnya tidak ada kewajiban. Ya, afun, tidak ada kewajiban. Sesuatu yang tidak diwajibkan di dalam syariat kita. Kalau seandainya sahih, maka kita katakan na'am, disyariatkan ya zakat pada hasil madu. Ya. Namun karena dalil-dalil yang datang dalam masalah ini tidak ada yang sahih, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil untuk menetapkan kewajiban zakat pada madu. Ya. Wa qala Ibnul Munzir rahimahullah, Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala berkata, laisa fi wujubi sadaqah fil asali khabarun yathbut.
Kata Imam Ibnu Munzir, ya, tidak ada dalam masalah kewajiban zakat pada madu khabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kewajiban ya zakat pada madu. Ya, maka jamaah yang Allah muliakan, saya ringkaskan ya ikhtilaf para ulama dalam masalah ini, bahwasanya ada dua pendapat yang mu'tabar di antara pendapat para ulama dalam masalah yakni zakat pada madu. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya wajib ya dikeluarkan zakatnya pada madu. Artinya sama dengan hasil pertanian. Ya, sama dengan zakat pertanian. Makanya penulis bawakan zakat tentang madu ini pada pembahasan tentang zakat pertanian. Ya, zakat pertanian. Ya. Di antara ulama yang berpendapat adanya zakat pada hasil madu adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya, sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya ya oleh sebagian murid-murid beliau, anta tadhhab ila anna fil asali zakat. Wahai Imam, apakah engkau berpendapat bahwasanya di dalam madu itu ada zakatnya? Ada zakatnya? Ya, kata Imam Ahmad, na'am. Adhabu ila anna fil asali zakatan. Saya berpendapat bahwasanya di dalam madu itu ada zakatnya. Berapa besarnya? Kata Imam Ahmad, al-usru. Ya, sebesar 10%. Ya, sebesar 10%. Ya. Ini di antara pendapat para ulama. Ada sebagian ulama yang mewajibkan zakat pada ya hasil peternakan madu. Ya. Sedangkan jumhur para ulama di antaranya adalah Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan para ulama yang lain. Dari mayoritas para ulama, mereka berpendapat bahwasanya tidak ada kewajiban zakat pada madu. Zakat pertanian yaitu khusus dengan hasil bumi yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Adapun madu menurut jumhur para ulama maka tidak ada kewajiban zakatnya. Para ulama yang mewajibkan adanya zakat pada madu, mereka ya mensahihkan athar-athar yang datang dalam masalah ini. Ya. Sedangkan ulama yang berpendapat tidak ada kewajiban zakat pada madu, maka mereka melemahkan. Mereka memandang bahwasannya athar-athar tersebut ya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya inti khilaf para ulama dalam masalah ini. Ya, khilaf mereka dari sisi apa? Dari sisi pensahihan dalil. Yang mensahihkan maka berpendapat adanya zakat pada madu. Yang melemahkan maka mereka berpendapat tidak ada zakat pada madu. Di antara dalil yang menjadi sumber ikhtilaf para ulama dalam masalah ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Ya. Ini di antara athar atau di antara dalil yang menjadi sumber perbedaan pendapat para ulama dalam masalah zakat pada ini madu. Itu hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya Abdullah bin Amr ya bin Al-As radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, annahu akhadha minal asali al-usra, bahwasanya Nabi mengambil ya zakat dari hasil madu sebanyak 10%.
sebanyak 10%. Ya. Ulama yang mensahihkan hadis ini atau setidaknya menghasankan, ya, seperti Imam Ahmad, ya, dan yang lainnya, maka mereka berpendapat ada kewajiban zakat pada, ya, hasil madu sebanyak 10%. Ya. Sedangkan ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya hadis di atas adalah hadis yang lemah, maka mereka kembali kepada kaidah asal. Tidak boleh kita mewajibkan sesuatu kecuali apa yang datang dalilnya di dalam syariat. Ya. Selama tidak ada dalil yang tegas dalam masalah ini, maka hukum asalnya bara'atu dhimmah. Tidak ada kewajiban bagi seorang mukallaf. Ya, tidak ada kewajiban bagi seorang mukallaf. Ya. Di antara dalil yang lain juga yang dijadikan sandaran oleh sebagian ulama yang mewajibkan zakat pada madu, hadis Sulaiman bin Musa dari Abi Sayyarah Al-Muta'i radhiyallahu anhu wa arda, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Abu Sayyarah Al-Muta'i pernah berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna li nahlan." Kata Abu Sayyarah Al-Muta'i, "Wahai Rasulullah, aku punya lebah. Aku punya lebah yang bisa menghasilkan madu." Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addi al-usra." Kalau begitu tunaikan, ya, zakatnya sebanyak 10%. Tunaikan zakatnya sebanyak, ya, 10%. Maka ulama yang berpendapat adanya kewajiban zakat 10% pada madu, ya, mereka berpijak pada hadis ini dan mereka menilai sebagai hadis yang sahih. Sedangkan jumhur para ulama yang berpendapat tidak ada kewajiban pada madu, tidak ada kewajiban zakat pada madu, maka mereka menilai hadis di atas adalah hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian ulama menjelaskan, ya, di antara illah kenapa hadis di atas tidak sahih, ya, karena hadis di atas adalah hadis yang mursal. Ya, hadis yang mursal. Ya. Karena rawi Sulaiman bin Musa itu tidak bertemu dengan sahabat Abi Sayyarah Al-Muta'i, maka ada keterputusan sanad. Ya, ada keterputusan sanad. Ya, inilah yang menyebabkan hadis tersebut dinilai lemah oleh para ulama. Ya. Al-Imam As-Sindi di dalam kitab Hasyiah Ibnu Majah, beliau menerangkan, ya, disebutkan di dalam kitab Zawaid, Al-Imam Ibnu Abi Hatim berkata dari bapaknya, Abu Hatim, "Lam yalqa Sulaiman bin Musa Aba Sayyarah." Kata Abu Hatim rahimahullah, Sulaiman bin Musa tidak pernah bertemu dengan Abi Sayyarah, ya, rawi hadis di atas. Wal haditsu mursal, maka hadisnya adalah hadis yang mursal. Hadis mursal adalah hadis di mana seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi tanpa perantara apa? Sahabat. Ya, itu namanya hadis yang mursal. Di mana seorang tabi'in meriwayatkan hadis, ya, langsung tanpa perantara sahabat. Yang seharusnya, ya, agar sanadnya bersambung dia butuh satu perawi lagi. Antara dia dengan Nabi butuh siapa? Butuh sahabat. Ya. Maka ini diantara sebab yang menjadikan hadis itu hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Al-Imam Tirmidzi juga menjelaskan, ya, di dalam kitab Al-Ilal dari Al-Imam Al-Bukhari setelah membawakan hadis di atas, hadis yakni Sulaiman bin Musa
dari Abi Sayyarah bahwasanya hadis yang mursal. Ini kata Imam Al-Bukhari. Ya. Karena Sulaiman bin Musa tidak pernah mendapati seorang pun di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis yang dia riwayatkan adalah hadis yang mursal. Ya. Maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Dan ini yang diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ya, ketika kita membuka kitab Sahih Al-Bukhari, maka beliau membawakan sebuah bab di dalam Sahih Al-Bukhari yang mengindikasikan bahwasannya pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam masalah kewajiban zakat pada madu ini tidak ada zakat. Ya, sebagaimana pendapat jumhur para ulama. Al-Imam Al-Bukhari berkata, "Babu al-usri fima yusqa min ma'is sama wa bil ma'il jari wa lam yara Umaru ibnu Abdul Aziz fil asali syai'an." Kata Imam Al-Bukhari, bab kewajiban mengeluarkan 1/10, ini 10%, dari hasil pertanian yang diairi dengan air hujan atau air sungai tanpa ada biaya. Ya, tanpa ada biaya pengairan. Maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 10%. Dan Umar bin Abdul Aziz, kata Imam Al-Bukhari, ya, beliau tidak melihat ada kewajiban zakat pada hasil madu. Ya, beliau menukilkan athar dari Umar bin Abdul Aziz, mengisyaratkan bahwasannya tidak ada athar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada, beliau bawakan dalam kitab sahihnya. Ya. Maka athar yang sahih dalam masalah tidak adanya kewajiban zakat pada madu, ya, adalah athar yang datang dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ini diantara aqwal para ulama dalam masalah madu. Ya, faham ya? Jadi ada dua qaul di antara para ulama. Sebagian ulama, ya, seperti Imam Ahmad berpendapat wajib. Ya, karena beliau menilai bahwasanya hadisnya sahih, bisa dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan jumhur para ulama, ya, berpendapat bahwasanya hadis-hadis yang datang dalam masalah kewajiban zakat pada madu tidak sah dan tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai hujjah. Ini khilaf ilmiah. Ya, khilaf ilmiah. Ya, yang disebabkan karena perbedaan, yakni menilai sebuah hadis secara tashih dan tad'if. Ya, dan ini khilaf yang ilmiah di antara para ulama. Ya, padahal Imam Al-Bukhari itu siapa? Ya, siapanya Imam Ahmad? Muridnya Imam Ahmad. Ya, Imam Al-Bukhari di antara murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ya, tapi ada khilaf di antara mereka dalam menilai hadis dalam masalah ini. Imam Ahmad mensahihkan, Imam Bukhari melemahkan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita bahas masalah yang terakhir dari bab yang ketiga terkait dengan zakat ar-rikaz. Silakan dibaca al-mas'alah al-khamisah. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة في الركاز. الركاز هو ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهما مما علامة الكفر ولم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل. وأما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل فليس بركاز ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره ولا يشترط له الحول ولا النصاب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس وهو فيء يصرف في مصالح وهو فيء
يصرف في مصالح المسلمين العامة ولا يشترط أن يكون من مال معين فسواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما ويعرف كونه من دفائن الجاهل على ما الكفر عليه ككتاب أسمائهم ونقش صورهم ونحو ذلك من العلامات وأما المعدن فهو كل ما تولد من الأرض من ليس نباتا سواء كان جاريا القاري جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزئبق فتجب فيه الزكاة بالإجماع كما سبق لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض كقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض. طيب, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Iya. Masalah yang terakhir yang kita bawakan di bab yang ketiga terkait dengan zakat ar-rikaz. Ya, zakat harta temuan. Ya, rikaz itu artinya harta temuan atau harta karun. Ya, bahasa kitanya harta karun. Kata penulis ar-rikaz, huwa ma wujida min dafainil jahiliyati dhahaban aw fiddatan aw ghairahuma mimma alaihi alamatul kufri. Rikaz adalah sesuatu yang didapatkan ya dari harta-harta jahiliyah yang terpendam di dalam tanah. Ya, yang terpendam di dalam tanah. Baik berupa emas ataupun perak atau yang selainnya. Ya. Mimma alaihi alamatul kufri. Yang memang di sana ada tanda-tanda atau alamat bahwasanya harta tersebut dimiliki oleh ya orang-orang jahiliyah. Ada tanda ya al-kufr. Walam yutlab bimalin, dan harta tersebut didapatkan ya dengan tanpa mengeluarkan harta. Ya, enggak harus pakai biaya. Walam yutakallaf fihi nafaqatun wa kabiru amalin. Ya, dan tidak perlu yakni mengeluarkan nafkah, biaya yang besar atau yakni amal atau pekerjaan yang memberatkan. Ya. Seseorang mungkin dia ya sedang menggali sesuatu, ya tiba-tiba menemukan ya peninggalan. Ya entah puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu. Ya. Dari harta-harta yang tertimbun di dalam bumi. Ya. Wa amma ma tuliba bimalin wa tatallaba kabira amalin falaysa birikazin. Adapun sesuatu yang sengaja dicari ya sampai mengeluarkan biaya ya atau mengeluarkan yakni tenaga yang besar untuk mencarinya, maka tidak masuk kategori rikaz. Tidak masuk kategori rikaz. Ya. Maka makna rikaz yang dibahas oleh para ulama di sini adalah harta yang memang ya kita temukan ya dari peninggalan orang-orang jahiliyah ya tanpa sengaja kita menemukannya. Ya, tanpa sengaja kita menemukannya. Itu namanya rikaz. Wa yajibu fihi al-khumusu fi qalilihi wa kathirihi. Dan apabila seseorang menemukan harta rikaz, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar al-khumus 1/5. Ya, sebesar 20%. Ya, al-khumus 1/5 atau 20%. Ya. Wala yustaratu lahul haulu wala nisab. Dan untuk rikaz ini ya tidak disyaratkan padanya sampai nunggu 1 haul dulu, enggak berkurang.
atau tidak disyaratkan padanya nisab tertentu. Ya. Berapapun yang kita dapatkan dari harta karun atau harta ya temuan tersebut, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 20% atau 1/5. Ya, nggak perlu sampai nisab apa? Nisab emas atau nisab perak, nggak perlu. Nggak perlu tunggu sampai 1 tahun ke depan, tidak. Ya, kapan kita dapatkan harta rikaz, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak ya 20% atau 1/5 dari total keseluruhan harta yang kita temukan. Li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fir rikazi al-khumus." Dalam harta rikaz ya, maka ada kewajiban zakat 1/5-nya. Ya, sebanyak 20%. Wa huwa fai'un yusraf fi masalihil muslimin al-'amah wa la yushtarat an yakuna min malin muayyan. Ya, fasawa'un kana min adh-dhahab aw al-fiddah aw ghairihima. Ya, harta zakat rikaz ini ya digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin ya, dan tidak disyaratkan harta temuan itu harus dari benda tertentu ya, seperti emas atau perak ataupun yang lainnya ya. Apapun yang ditemukan selama itu punya nilai, punya harga ya, ya mungkin ada logam mulia ya yang nilainya ya mahal ya, memiliki nilai yang tinggi dari peninggalan orang-orang terdahulu ya, atau mungkin logam-logam yang lain ya, yang punya nilai yang tinggi ya, meskipun bukan dari emas ataupun perak, maka tetap dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Ya, tidak harus temuan emas ataupun perak, apapun benda yang kita temukan, selama itu punya nilai ya, punya harga jual yang tinggi, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 20%. Wallahu a'lam. Baik, sudah masuk waktu Isya, silakan adzan dulu. Kita selesaikan ya. Setelah adzan untuk salat Isya masih ada 1 paragraf lagi insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Tapi kita lanjutkan sedikit sama yang Allah muliakan, 1 paragraf lagi. Kata penulis, wa yu'raf kaunuhu min dafa'inil jahiliyah. Harta rikaz ya diketahui ya termasuk harta-harta orang-orang jahiliyah, biwujudi alamatil kufri alaihi ya. Bagaimana kita tahu? Apa indikatornya? Yaitu dengan adanya tanda-tanda kekufuran pada harta-harta tersebut. Kakitabati asma'ihim ya, seperti adanya tulisan-tulisan nama-nama mereka ya, nama-nama orang-orang terdahulu. Wa naqsi suwarihim, atau adanya gambar-gambar mereka ya. Wa nahwi dzalika minal alamat, atau tanda-tanda yang lain yang menunjukkan yakni harta tersebut dimiliki oleh orang-orang jahiliyah ya, orang-orang ya jahiliyah terdahulu. Wa ammal ma'din, adapun al-ma'din ya, barang tambang, fahuwa kullu ma tawallada minal ardi min ghairi jinsiha, itu apa yang dihasilkan dari dalam bumi ya, namun bukan dalam jenis tanah ya, bukan ya bagian dari tanah ya atau bebatuan. Laisa nabatan, dan bukan pula ya tumbuh-tumbuhan ya, tapi sesuatu yang memang didapatkan dari dalam tanah
Ya. Sawa'un akana jarian, baik yang didapatkan dari dalam tanah itu berupa benda-benda yang sifatnya cair, ya, kan nifti seperti minyak bumi, ya, walqar atau aspal, ya, aspal atau ter, amjamidan atau sesuatu yang sifatnya beku, ya, kal hadid seperti besi, wa an-nuhas tembaga, wa dhahab emas, wal fiddah perak, wa az-zibaq, zibaq itu merkuri, ya, merkuri, ya, itu dari dalam, ya, perut bumi, ya, semuanya hasil perut bumi, ya, dari perut bumi, baik yang cair ataupun yang padat. Yang cair seperti minyak bumi, ya, seperti aspal, yang padat seperti besi, ya, atau tembaga, atau perak, atau emas, atau merkuri. Fatajibu fihi zakatu bil ijma' kama sabaqah. Ya, maka untuk hasil bumi semacam itu ada kewajiban zakatnya dengan kesepakatan para ulama sebagaimana telah kita bahas, ya, pada poin-poin terdahulu. Telah penulis bawakan, ya, di masalah yang keberapa? Masalah yang kelima. Ya, penulis telah bawakan di masalah yang kelima dari bab yang pertama tentang kewajiban, ya, hasil, ya, tambang. Ya, itu ada zakatnya, ya, dengan kesepakatan para ulama. Li umumin nususil waridati fi wujubi zakati fil kharij minal ardi. Berdasarkan keumuman dalil-dalil yang datang tentang kewajiban zakat dari hasil bumi, ya, dari hasil bumi, ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Ya, wahai orang-orang beriman, infakkan sebagian, ya, dari hasil usaha kalian yang baik, ya, dan dari apa yang kami keluarkan untukmu dari, ya, dari dalam bumi. Ya, maka masuk ke dalamnya adalah hasil tambang, ya, hasil pertambangan, ya, ada zakat yang wajib dikeluarkan, ya. Wallahu ta'ala alam. Ini akhir dari bab yang ketiga terkait dengan zakat al-kharij minal ardi, ya, zakat dari hasil yang dikeluarkan dari bumi, ya, baik zakat pertanian ataupun, ya, rikaz ataupun zakat, ya, tambang. Secara ringkas penulis bawakan di sini. Insyaallah kita masuk pembahasan bab yang keempat terkait dengan zakat peternakan, ya, atau zakat bahimatul an'am. Kita bahas di pertemuan yang akan datang. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan jamaah yang Allah muliakan untuk malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.